ini suasana mulai panas. Jadi isu juga udah kemana-mana. Jadi dia nggak tahan, ya nggak tahan. Dan demi membela pacar kesayangannya si S. Dan kartu ketiga ini ada materi, ya ada materi, urusan materi. 1 bulan vakum, nggak melakukan live itu tentu saja membuang energi dan waktu ya. Kenapa si CEO ini tidak menyebut nama RO? No, karena dia ini memang tidak terpikirkan ke sana. Sayang sekali, ya sayang sekali. Dia itu sebenarnya lebih kayak kasihan sama pacarnya si S ini gitu. Udah mendapatkan boykot, ya kan, bla bla bla, itu dia hancur gitu loh, hatinya tuh hancur ya. Jadi ada sebuah pembelaan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Hanel Surapentol, Hanel yang membahas dan mereaksi berbagai peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Kali ini kita akan membahas kemunculan kembali sosok CEO muda yang akhirnya buka suara di tengah ramainya polemik yang juga menyeret nama S dan RO. Apa sebenarnya tujuan kemunculannya? Benarkah klarifikasi tersebut mampu meredam situasi atau justru memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru dari netizen? Reaksi publik pun terus berkembang dan diskusinya semakin meluas. Tonton videonya hingga usai karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, saat ini lagi ada apa? Ayo. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia tiba-tiba muncul? Oke. Kenapa CEO tiba-tiba muncul? Apa alasannya? Coba kita lihat. Alasannya adalah Five of Wands. Di sini ada kondisi yang memanas ya. Dia tuh sebenarnya udah lama ingin klarifikasi atau apapun, ingin muncul. Tapi mungkin sama pacarnya, kesayangannya S ini, si S bilang, jangan sayangku, ini kan aku sudah muncul, sudah begini-begini. Jadi sepertinya ada jangan dulu gitu ya, katanya yayangnya gitu ya, kata sayangnya begitu. Tapi sebenarnya dia udah nggak bisa tahan sih. Ya berarti gentle dong ya, gentle. Oke, terus apakah kemunculanmu ini karena menginginkan brand-brand bekerja sama lagi dengan Sargio gitu ya? Apakah itu alasannya? Di sini ada Four of Swords. Sebentar, ada yang mau keluar lagi ini. Ya, jadi gini. Yang alasan pertama ini suasana mulai panas. Jadi isu juga udah kemana-mana. Jadi dia nggak tahan, ya nggak tahan. Dan demi membela pacar kesayangannya si S. Ya, jadi sebenarnya dia juga nggak pengen S itu sendirian gitu. Bagus, ini gentle ya. Dan alasan kedua di sini memang dia pengen break sih ya. Seperti yang dia bilang ya di bahasa Inggrisnya, kalau dia itu si S and I gitu ya. Si S and I we are healthy, mereka baik-baik aja, atau mereka sehat-sehat aja ya, dalam kondisi sehat. Jadi mereka takes time untuk berdua, itu benar sih, karena mereka ini meluangkan waktu berdua aja tanpa kamera ya. Berarti quality time ya. Jadi Madam Suki itu kalau misalkan membacanya kita apa ya, membacanya itu kita jelaskan sesuai dengan arti kartu ya, karena Four of Sword ini adalah orang yang sedang istirahat, sedang pemulihan ya. Jadi seorang kartu tarot itu atau reader tarot itu kita nggak boleh ngeblok, nggak boleh
ya. Kalau hasilnya beda-beda ya kita aja makan beda, kita pakai pakaian aja beda, ya kan? Yuhu gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Kalian suka yang mana? Ini memang bagian dari mungkin dari cara kita menyampaikan, ya. Tapi kita juga menyampaikan dari kartu yang hadir, ya, yang kita pilih, ya. Lalu kita koneksikan dengan intuisi, ya. Jadi benar dia mengatakan itu bahwa dia menginginkan waktu berdua dengan yayangnya, ya. Dan kartu ketiga ini ada materi, ya, ada materi, urusan materi. 1 bulan vakum, nggak melakukan live itu tentu saja membuang energi dan waktu, ya. Dan mereka kalau kalian juga melihat bahwa si S itu katanya setengah jam aja 200 juta. Kalikan aja kalau mereka nggak nge-live 1 bulan, berapa itu? Berapa M, iya kan? Mestinya kan kalau nggak ada masalah kayak gini, rumah itu kan katanya cicilannya juga udah berhenti ya, 375 sekian. Nah itu kali berapa bulan itu sudah terlunasi 1 bulan ini. Ya, tapi karena memang kalau menurut Mandang Suki ini ada urusan keluarga di antara mereka, ya, yang mana akhirnya ini terblow up, kata-kata yang tidak pantas dari seorang ibu, ya. Kalau misalkan itu keluar dari mulut orang sih nggak masalah mungkin ya, tapi ini ibunya gitu loh. Nah itu yang akhirnya menjadi neti ini gergetan sih, ya. Kurang ini loh, kurang apa tuh sih namanya, kurang peka aja. Terus pacarnya itu juga bukan malah mendamaikan, menenangkan, malah ikutan, jadinya seperti itu. Nah ini materi, jadi mereka memang membutuhkan materi. So that's why jadi kalian nggak diajak ya, yang di setnya mantan suami nggak diajak kalian, karena omongannya itu kan untuk para Sargio dan para brand, ya. Oke, jadi itu ya 3 alasan ini kenapa dia muncul. Terus kenapa dia tidak mention nama mantan suami? Padahal si mantan suami ini udah beberapa kali notice nama dia, bahkan itu diupload di IG privatnya, pribadinya. Ya, harusnya kan diomongin. Ya kan? Bahkan ini kesempatan yang baik untuk mengklirkan suasana. Benar nggak sih menurut kalian? Benar nggak sih? Ya kan? Mengklirkan dong, paling enggak ini diklirkan. Ya, coba kenapa dia tidak mention nama si mantan suami? Padahal rumahnya dipakai endorse kopi dan kacang, ya kan? Paling enggak, Madam Sugi benar-benar menyayangkan loh ya. Setidaknya para Sergio, kalian tuh seharusnya juga mendukung dengan cara, ayo dong Papio Mamio baikan, ayo dong Papio Mamio, udah deh kalian ini aja sama mantan suami baikan. Harusnya gitu loh kalian tuh. Jadi jadi orang yang mengidolakan sesuatu itu, kalian harus memberikan sebuah engagement atau pencerahan, ide, usulan gitu. Karena mereka juga manusia kan. Ketika manusia ini terbakar oleh rasa amarah, ya tentunya ego akan lebih di atas. Benar apa enggak? Seharusnya kalian tuh para fansnya ngasih tahu, bukan malah iya benar itu begini, enggak gitu ya, no ya, no. Oke, jadi kenapa kok namanya si RO ini nggak disebut? Harusnya disebut, karena supaya untuk mengkelirkan suasana. Manasuki yakin loh, kalau namanya RO ini disebut, paling enggak suasana ini agak reda, beneran. Gantian lah, yang viral juga mau yang lain gitu loh, ya. Coba kenapa ini? Kenapa alasannya? Oke. No. Nih, kartu ini bilangnya no. Aduh, harusnya yes ya. Kenapa alasannya? Oke, gini ya.
sebelum Madam Suki untuk membaca 3 kartu ini, izinkan Madam Suki untuk memberikan informasi kalau kalian mempunyai masalah-masalah yang berat, yang membuat kalian sakit kepala, ya gangguan emosional dan lain-lain. Ada kalanya kalian mesti memang sharing ke orang lain, tapi itu orang yang tepat ya. Kalau dirasa teman atau saudara nanti ujung-ujungnya jadi bulian atau kalian nanti justru mendapatkan olokan atau apapun, mendingan kalian datang ke Madam Suki deh ya. Kita ngobrol, nanti mudah-mudahan Madam Suki punya solusi buat kalian. Jadi untuk kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan aja ke 082229023699 atau di nomor yang di bawah ini yang selalu disematkan terus, dan itu berbayar. Oke, jadi di sini ada no, tegas ini no, ya. Kenapa si CEO ini tidak menyebut nama RO? No, karena dia ini memang tidak terpikirkan ke sana. Sayang sekali, ya, sayang sekali. Karena ya itu tadi harusnya sensitif ya, karena memang persoalannya tuh di sana gitu. Jadi segala sesuatu itu yang kita lakukan itu hendaknya kita mengerti ini arahnya, ini awal dari masalah ini itu kenapa sih ya. Nah, jadi dia tidak perlu untuk menjelaskan itu, no ya, karena ini dia itu sebenarnya lebih kayak kasihan sama pacarnya si S ini gitu, udah mendapatkan boykot ya kan, bla bla bla, itu dia hancur gitu loh, hatinya tuh hancur ya. Jadi ada sebuah pembelaan sebenarnya. Dan di kartu kedua ini ya ada filmnya dia, yang mana posternya itu dia sudah tidak ada di sana. Kalau nggak salah judulnya adalah Bunga di Tepi Jurang. Tapi nanti ya Madam Sugi akan ngeliatkan di video selanjutnya apakah tanggal 31 Juli 2026 itu filmnya itu dia ada di situ atau hanya posternya aja ya. Nanti kita cari tahu kenapa kok posternya di situ dia nggak ada. Ini wah luar biasa loh netizen Indonesia ini ya. Oke ya, Madam Sugi lagi ngeliat itu, lihat nih. Ini di depan halaman rumah tuh. Tuh, banyak sekali sapi kan. Nah, sapi itu punya orang ya. Jadi orang datang ke sini bawa sapinya nggak apa-apa. Karena kita punya halaman yang besar banget. Oke ya. Nah, di kartu yang ini ada Ace of Pentacles. Jadi mereka ini memang sangat membutuhkan uang saat ini ya. Apalagi kan si S ini sedang digugat ya. Nah, kalian pikir kalau gugat-gugatan kayak gini nih sampai nanti jalannya sidang, emang nggak duit? Emang nggak perlu duit? Makanya di situ si CEO ini mengatakan untuk para brand untuk bisa bekerja sama kembali ya. Tuh, mereka butuh uang ya. Mereka butuh uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang saat ini memang ibaratnya mereka itu renang tuh udah airnya udah kesini ya. Jadi uang banyak yang harus dikeluarkan. Jangan dikira ya mereka nggak live, brand-brand udah lari semua, namanya di boykot ya. Terus udah gitu sekarang ini kena kasus, disidangkan, sedangkan dia sendiri melaporkan orang lain ya. Itu uang loh, uang semua loh. Nih. Nah, terus alasan ketiga kenapa CEO ini tidak menyebut nama RO ada di The Judgment. Tapi sebelum Madam Suki memberikan kartu yang ketiga ini, Madam Suki juga mau memperkenalkan minyak perminyakannya. Madam Suki punya beberapa minyak. Ada minyak untuk membuat suami istri kembali bercinta, atau maksudnya kalian yang hubungannya udah renggang, boleh banget kalian pakai 9 mantra. Ada beberapa klien yang udah menggunakan 9 mantra ini kembali lagi pesan karena katanya bagus banget.
suaminya, pasangannya yang pelit, yang nggak memperhatikan, yang cuek, yang kayaknya udah deh main HP-an terus. Sekarang itu udah apa ya, mesra, dikit-dikit istrinya dicari, ya kamu kemana sayang, diteleponin, terus kamu mau apa sayang, begitu sampai sebegitunya 9 mantra ini ya. Tapi ini harus dibeli atau dihargai dengan mahar. Terus ada juga moksa. Moksa itu buat anak-anak kalian yang mungkin ada yang autis, ada yang mungkin anak-anak yang sulit belajar, disuruh belajar mainan HP terus. Ada juga ceritanya moksa ini ya, anaknya itu dia main HP terus ya, main game terus ya, terus apa namanya, belajarnya tuh kurang. Tapi ketika ketika pakai moksa, dia bangun jam 5 dan belajar, dan kemudian dia mendapatkan ranking beneran lah ini ya, Madam Segi nggak bohong ya. Jadi produk-produk spiritual ini kalian boleh nanyain untuk kalian juga, mungkin suaminya atau pasangannya yang suka main judol atau misalkan anxiety. Pokoknya kalian tanya deh sesuai dengan kepentingan kalian, kebutuhan kalian ya. Jangan khawatir, ini nggak ada kelnik-kelnian, karena ini isinya adalah minyak aromaterapi dan energi Madam Suki yang gede banget ya, didatangkan dari Thailand untuk buka aura, juga buat kalian yang misalkan kena kiriman-kiriman negatif dari orang yang jahat ya. Nah, kartu ketiga di sini ada The Judgment. The Judgment ini adalah si CEO ini, dia merasa diadili selama ini ya, diadili inilah itulah, di fitnah, prasangka ya. Seharusnya kalau dia merasa diadili atau terfitnah, harusnya diberikan sebuah data atau sebuah apa, keyakinan ya, bukti gitu. Karena gini, netizen ini kan sebenarnya mengkritisi ya, mengkritisi pas saat dia live dengan pacarnya si S ini, dengan sesuatu yang dianggap sangat berlebihan dan menjurus gitu loh, dengan apa yang lengket digini-ginikan, tahu kan kalian ya, yang terus dia dikasih lips balm itu yang begitu-begitu ya. Nah, kalau memang itu dia merasa difitnah ya, ditunjukkan itu bukan fitnah. Tapi kan netizen itu hanya melihat sesuatu yang tampak di depan mata dan mereka merasa kayak shock seperti itu ya. Nah, jadi itu dia merasa terhakimi, makanya dia kok saat ini muncul. Tapi Madam Suki sedikit worry ya dengan dia ya, CEO ini, yang mana namanya udah mulai di-spill, disebut-sebut oleh para netizen, yang mana ini ada indikasi, ini ya dugaan Madam Suki ya, prediksi ya, disclaimer ya, ada indikasi di mana ini akan dibuatkan petisi kedua. Seharusnya kalau momen ini benar-benar adalah klarifikasi lah atau apalah ya kan, seharusnya CEO itu berbahasa Indonesia aja. Karena seperti yang tadi Madam Suki bilang, kalau itu tadi buat para Sargio, toh para Sergio itu nggak semuanya bisa bahasa Inggris loh. Malahan ada katanya gini, itu kayaknya dari semua penjelasannya itu CEO hanya mau bilang buang sampah jangan sembarangan lah, kayak gitu akhirnya. Ya kan? Sayang banget gitu. Harusnya the first of all ya, for RO, I really apologize, I didn't mean it about what I did, bla 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 bla. Itu the first time. And then terima kasih oleh untuk para Sargio dan para brand. Aduh, kalau misalkan itu dilakukan beneran deh, apa yang terjadi Madam Suki? Apa yang terjadi? Tuh, ada transaksi loh. Transaksi apa? Ya, kondisi mulai membaik. Tuh, ada pondasi. Sesungguhnya netizen Indonesia itu baik hati loh. Karena tidak ada permintaan maaf, no, Seven of Swords ini, no, namanya RRO tidak disebut lagi. Akankah petisi yang nomor 2 ini, ya, second petition ini will happen?
Ini kalian harus menjawab, bukan Madam Suki ya, karena ini tugas netizen. Apakah second petition for him will happen? Oke teman-teman, kita sudah menyaksikan isi video tersebut sampai selesai. Nah, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Ini murni opini saya sebagai konten kreator reaksi berdasarkan apa yang saya lihat di video ini. Kalau teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, tentu itu sah-sah saja. Menurut saya, persoalan yang sedang ramai ini menunjukkan bagaimana sebuah figur publik harus benar-benar memahami bahwa setiap tindakan dan setiap pernyataan yang disampaikan ke ruang publik pasti akan mendapatkan respons dari masyarakat. Ketika seseorang sudah memiliki pengaruh yang besar, maka konsekuensi dari setiap ucapan maupun sikap juga akan jauh lebih besar dibandingkan orang biasa. Yang saya tangkap dari video ini adalah adanya upaya untuk menjelaskan sudut pandang tertentu. Terlepas dari apakah penjelasan tersebut dianggap memuaskan atau tidak oleh publik, menurut saya masyarakat tetap akan menilai berdasarkan keseluruhan rangkaian peristiwa yang sudah mereka ikuti sejak awal. Artinya, satu video saja belum tentu cukup untuk mengubah persepsi yang sudah terbentuk. Saya juga melihat bahwa netizen Indonesia sekarang jauh lebih kritis dibandingkan beberapa tahun lalu. Mereka tidak hanya melihat satu potongan video, tetapi juga membandingkan dengan video-video sebelumnya, unggahan lama, hingga berbagai pemberitaan yang beredar. Karena itu, setiap klarifikasi pasti akan dianalisis dari berbagai sisi. Menurut saya pribadi, dalam situasi seperti ini yang paling penting bukan hanya soal berbicara, tetapi bagaimana isi pembicaraan itu benar-benar menjawab pertanyaan yang selama ini muncul. Kalau masyarakat masih merasa ada pertanyaan yang belum terjawab, maka wajar apabila diskusi akan terus berlanjut. Di sisi lain, saya juga berpikir bahwa media sosial memang memiliki karakter yang unik. Hari ini satu isu bisa sangat besar, besok bisa muncul isu baru. Namun ketika sebuah persoalan menyangkut kepercayaan publik, biasanya pembahasannya akan bertahan lebih lama karena orang ingin mendapatkan kejelasan. Saya pribadi tidak ingin buru-buru mengambil kesimpulan siapa yang benar atau siapa yang salah. Itu bukan kapasitas saya. Yang saya lakukan di channel ini adalah mengamati bagaimana suatu peristiwa berkembang, bagaimana respons publik muncul, dan bagaimana para pihak yang terlibat menyampaikan versinya masing-masing. Menurut saya, komunikasi yang jelas selalu lebih baik daripada komunikasi yang menimbulkan banyak tafsir. Kadang satu kalimat yang kurang tepat bisa memunculkan berbagai spekulasi. Sebaliknya, penjelasan yang lugas dan langsung pada pokok persoalan biasanya lebih mudah dipahami oleh publik. Hal lain yang menarik perhatian saya adalah besarnya pengaruh opini netizen. Cepat atau lambat, respons masyarakat seringkali menjadi salah satu faktor yang ikut membentuk arah pembahasan sebuah isu. Karena itu, siapapun yang menjadi figur publik perlu menyadari bahwa membangun kembali kepercayaan masyarakat membutuhkan waktu dan konsistensi. Saya juga berharap diskusi di media sosial tetap berjalan dengan sehat. Berbeda pendapat itu biasa, tetapi alangkah baiknya jika tetap disampaikan dengan sopan dan tidak mengarah pada ujaran kebencian ataupun serangan pribadi. Kritik yang baik justru bisa menjadi masukan yang bermanfaat. Pada akhirnya, waktu yang akan menjawab bagaimana perkembangan kasus atau polemik ini selanjutnya. Bisa saja muncul penjelasan baru, bisa juga ada perkembangan lain yang mengubah cara pandang publik. Karena itu, menurut saya kita sebaiknya mengikuti setiap perkembangan dengan pikiran yang terbuka dan tidak terburu-buru mempercayai setiap informasi yang belum terverifikasi. Nah, itu tadi pendapat saya. Sekali lagi, ini adalah opini pribadi saya sebagai kreator konten reaksi, bukan pernyataan fakta mengenai pihak manapun. Saya justru ingin mendengar bagaimana pendapat teman-teman semua.
Apakah menurut kalian penjelasan dalam video tadi sudah menjawab pertanyaan publik? Atau justru masih ada hal-hal yang menurut kalian belum dijelaskan? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika berdiskusi. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Hanel Surapento. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.